terhadap Al-Quran. Dan lebih mengena lagi ketika kita mengingat ungkapan ulama, idza wujidal mu'minus sahih wujida ma'ahu asbaban najahi jami'an. Di mana ketika seseorang itu memiliki keimanan yang benar, maka disitulah akan terbuka semua pintu-pintu kesuksesan. Dan jalannya adalah dengan at-ta'amul ma'al Quran. Jadi siapa yang ingin hidupnya terus merasakan halawatul iman, pasti dia akan terus bersama dengan Al-Quran. Jadi bukti al-mu'minus sahih, bukti keimanan yang benar adalah semua kehidupannya itu fokusnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia itu fokus kepada Allah, maka Allah akan memberikan pintu-pintu kebaikannya. Allah akan berikan terbukanya najah atau kesuksesan lainnya. Sehingga kalau kita tadabbur surat Al-Qasas, walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil, bahwa keimanan yang sahih itu akan mendekatkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah apa contohnya, walamma warada ma'a madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Al-mu'minus sahih yang ditempa dengan Al-Quran. Jadi hidup amalnya itu memang fokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa sedang dalam sebuah perjalanannya, dalam sebuah amalnya, karena imannya tumbuh dengan mukmin yang sahih, maka dia menolong manusia dengan kondisi al-mu'minus sahih. Intinya tolongin aja lah gitu. Dua akhwat yang sungguh tega gitu orang banyaknya manusia tapi nggak nolongin. Tapi dari balik mukminus sahih yang menolong dua akhwat ini dengan tujuan betul-betul karena keimanannya, Allah membukanya dengan najah yang banyak. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin faqir. Intinya minta segala macam lah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti ujungnya wujidat ma'ahu asbaban najah jami'an. Nanti dapat perlindungan, dapat makan, dapat istri, dapat yang lain. Begitulah ketika iman manusia itu dibentuk, maka baik secara syakhsiyah maupun secara berjamaah akan mendapatkan berbagai macam kesuksesan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan yang sahih ini adanya kalau kita dekat dengan Al-Quran. Siapa yang ingin kesuksesan hidup, terbuka kesuksesan hidupnya, mesti
mustahil bagi dirinya untuk meninggalkan Al-Quran, ya, nggak tertarik lagi dengan Al-Quran atau ya, menomorduakan atau nomor sekiankan Al-Quran, karena dari sinilah insya Allah kunci kesuksesan itu Allah berikan dari mumayyizat imani yang dihasilkan dari ta'amul ma'al Quran. Jadi para ulama mengomentari ayat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya. Maka tilawah Al-Quran itu menjadi jalan yang cukup ringkas gitu ya. Jalan pintas untuk memperoleh keimanan ya, yang diharapkan ya, untuk menempa keimanan, dan tidak ada ya, satu huruf pun yang ditilawahkan dari Al-Quran kecuali akan berdampak keimanan. Dan iman itulah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Iman itulah yang akan memberikan kesuksesan, ya, pintu-pintu terbuka dari berbagai macam kesulitan hidup, dan dari iman itulah ya, kita bisa membedakan di dunia ini ya, jalan al-haq, jalan batil, ya, dan itu yang disebut ya, Allah selalu bersama orang-orang bertakwa, walladzina hum innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Adanya kalau kita sahabat bersama Al-Quran ini. Mumayyizat yang pertama. Ini mumayyizat imani. Mumayyizat yang kedua adalah mumayyizat akhlaqi. Jadi tidaklah seseorang itu mencintai Al-Quran kecuali ada peluang bagi dirinya. Memang Allah sudah menanamkan kebaikan akhlak dalam dirinya. Tidaklah manusia itu tertarik dengan Al-Quran kecuali memang Allah sedang memberikan sebuah jalan agar dia memiliki kualitas akhlak ya, dengan semua jenis-jenis ketinggian akhlak yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ya, ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ketika saudara Yusuf mengatakan kepada ayahnya, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya. Disitulah kita terfahami bahwa Al-Quran ini ya, mengantarkan manusia pada mumayyizat akhlaknya. Jadi ketinggian akhlak itu tidak cukup dengan sebatas membaca buku. Karena buku selain Al-Quran itu tidak memiliki sifat melunakkan hati manusia. Sementara Al-Quran memiliki sifat melunakkan hati manusia untuk mengantarkan kepada ketinggian akhlak. Begitulah perbedaan ketika manusia itu mempelajari akhlak, ya, seberapapun indahnya, ya. Di buku tentu ada kalimat pemaaf, ada kalimat ya santun, ya, memberi, dermawan dan seterusnya. Tapi di dalam membaca buku itu tidak ada ya, peranan Allah atau tidak ada suasana yang melembutkan hatinya. Maka Al-Quran tampil menjadi sarana bagi manusia untuk memperoleh mumayyizat akhlaki, ya, atau keistimewaan akhlaknya. Dari situlah ya, semua komponen-komponen tentang akhlak mulia. Ya. Ada komponen namanya qanaah,
ada komponen namanya sabar, ada komponen namanya syukur. Ya. Dan semua komponen tentang akhlak ini tidak ada yang bisa melebihi keindahannya dengan tampilannya Al-Quran. Sehingga kita baca bagaimana Al-Quran menempa tentang kesyukuran. Allah langsung mengunci manusia itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, memang bersyukur itu satu tempaan lapangan ya, praktisi yang akan ada terus benturan-benturannya, kanan kiri depan belakang, setan akan membawa manusia. Sementara model pembinaan seperti ini nggak akan kita temui di buku-buku akhlak ya, karangan manusia. Tentang sabarnya 80 kali kurang lebih Allah mengulang kata sabar di dalam Al-Quran. Dan sehingga ya kita melihat mumayyizat akhlak yang betul ada ya, ketinggian akhlak itu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum memang karena tempaan dari Al-Quran. Sampai kehidupan manusia ketika Allah mentarbiah manusia, hati-hati ya dengan kehidupan berumah tangga misalnya. Tapi Allah tampilkan ketinggian akhlaknya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya. Ada ayat wastaghfir lahumullah. Ya. Bagaimana seseorang hanya meminta izin tapi didoakan agar diampuni oleh Allah, bukan sekedar memberi izin. Ya. Begitulah kita akan memiliki sebuah prinsip akhlak yang dibina dari Al-Quran ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, tidak ada prinsip ya kalau dia jahat ya, saya balas jahat, kalau dia baik saya balas baik. Ya, semua prinsip akhlak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di era apa saja ya, dalam komponen persahabatan ya, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah katakan adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Allah katakan ya walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam persahabatan ada ruhama'u bainahum. Dalam persahabatan ada fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, ada ya satu akhlak bersahabat ya dengan orang-orang beriman yang dipenuhi dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Begitulah Al-Qur'an mengantarkan hidup manusia dalam kehidupan akhlak yang sangat tinggi. Di mana ya satu orang jatuh tempat minumnya ke sungai, sahabat yang lain rebutan untuk mengambilkan itu tempat sungai itu tempat air minum itu sehingga sungainya penuh ya. Sehingga orang-orang yang ingin memerangi kaum muslimin melihat itu, ada apa itu ya. Itu karena ada satu orang yang jatuh tempat air minumnya, tenggelam, dan semuanya ikut nyariin. Sehingga dari situlah kemenangan kaum muslimin didapatkan karena akhlak ukhuwahnya yang sangat tinggi. Begitulah apa aja ya akhlak bertetangganya diatur oleh Al-Quran ini. Walidil qurba ya, dan seterusnya. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Ada akhlak tentang ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal
kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kita bersama Al-Quran ini harus yakin bahwa kita sebenarnya sedang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketinggian akhlak. Dalam berumah tangga, ya, sampai Allah katakan fa in karihtumuhunna ya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam berumah tangga, akhlak juga dilatih oleh Al-Quran. Ya, jadi latihannya sampai Allah katakan kita ini menyikapi kekurangan pasangan hidup sebagai sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada ini akhlak yang sedalam ini? Jadi mumayyizat imani, ya, bersama Al-Quran ini akan menjadi orang yang istimewa imannya. Akan menjadi orang yang istimewa akhlaknya. Dan juga mumayyizat atau tumayyizat ta'abbudi. Jadi Allah akan melatih siapa saja yang bersama Al-Quran, prestasi ibadahnya akan semakin tinggi dan menjulang. Ya Allah sering ya, atau Allah menyebutnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, karena kualitas ubudiyahnya. Dan kualitas ubudiyah ini yang diajak oleh para anbiya, ya. Para anbiya mengatakan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Manusia akan diantarkan melalui Al-Quran ini sebuah prestasi ubudiyah. Ya, karena beral-Qurannya sudah ibadah. Karena ya, kemampuan beral-Qurannya itulah yang akan bawa kepada kualitas sholatnya. Manusia boleh saja ya, berdiri dalam shaf yang sama. Imamnya sama. Masjidnya sama. Ya, waktunya sama. Tetapi kondisi kualitas ibadahnya pasti berbeda-beda. Dan siapa yang terus bersama Al-Quran, tidak melepaskan Al-Quran dalam hidupnya, berarti dia sedang menempuh ya, dirinya kepada mumayyizat ya, ibadah ya, sehingga ya, ada dalam hidup ini orang-orang yang prestasi ibadahnya ya seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang kita sulit menjangkau ya. Dan kualitas ibadah yang tidak mudah menyerah ya. Kenapa ibadah itu mudah menyerah ya? Karena ya, iman yang tidak ditarkiyah melalui Al-Quran itu, sehingga para sahabat itu ya, Abdullah bin Maktum ya, Abdullah bin Maktum itu ya, buta tapi tetap ya, subuhnya berada di masjid, 5 waktunya ke masjid, yang kita kenal dengan ya, tafsir surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Ada Rufai bin Mahram ya, yang juga dalam kondisi sakit ya, kualitas ibadahnya masih nggak mau turun. Kualitas ibadahnya masih nggak mau turun, dipapah ke masjid. Yang Umar ibnul Khattab yang setiap hari ya, begadang ya, karena hirosah, karena menjaga ya, ngecek rakyatnya. Tapi nggak ada itu istilah Umar ibnul Khattab gara-gara begadang ya, subuhnya nggak ke masjid. Ya, itulah ya. Kualitas ibadah ini akan terukur kalau kita bukan saja dalam kondisi malas. Kalau kondisi malas aja kita sudah nyerah, ya,
bagaimana kalau dengan kondisi yang memang Allah batasi? Maka Al-Quran ini yang akan mengantarkan manusia kepada kemampuan mengatasi, bukan hanya mengatasi sifatul asasiyah. Kadang-kadang manusia ini nyerah dengan malasnya. 5 waktu ya, ke masjid terus. Ya udah deh, sesekali isanya doang nggak ke masjid. Sesekali zuhurnya doang nggak ke masjid. Ya. Kalau dengan kemalasannya saja, ya, dia tidak bisa mengatasinya, apalagi kalau memang Allah berikan keterbatasan. Ya. Apa karena sakitnya, apa karena ya, kondisi yang sebenarnya bisa disikapi dengan azimah, ya. Dengan ada rukhsah, ada azimah. Ya. Sehingga yang bisa disikapi dengan azimah itulah yang dipilih ya, dalam waktu-waktu tertentu oleh para sahabat, oleh para tabi'in, walaupun dimaklumi, ya, tapi bagi mereka ya, sakit, ya, Rabi bin Huthaim saat sakit, ya, dia mentadaburi kalimat adzan hayya 'alal falah, ya, dia sudah tidak bisa menahan keterbatasannya itu. Dan dia mengangkat dan dengan susah payah digendong oleh anaknya dan sahabat dari anaknya dan 2 orang muridnya menuju ke masjid. Ya, alangkah malunya kita kalau sekedar menghadapi keterbatasan diri kita sudah nyerah, ya, dan belum dihadapkan dengan keterbatasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kasih sayang kepada manusia. Saat manusia kondisi normalnya rajin, Allah tetap akan menganggap dia sebagai seseorang yang sesuai dengan kebiasaannya dalam kondisi normal. Kalau normalnya kita mudah nyerah, ya, malas dikit, nggak buka mushaf, ya, ngantuk dikit, tilawah berhenti, ya, futur dikit, ya, tertunda lagi ngajinya, ya, bagaimana ya kita akan memiliki satu episode kehidupan yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan Allah inilah yang disebut dengan mumayyizat ahlul Quran. Prestasi-prestasi ahlul Quran. Dan siapa yang dibanggakan oleh Allah, maka Allah akan menaunginya dengan rahmat, dengan malaikat, dan dengan menaunginya dengan disebutnya nama hamba yang dibanggakan ini di depan para malaikat yang suci, yang mutahharah, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah insya Allah Al-Quran akan mengantarkan kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya bilang cuma sebentar. Waalaikumsalam. Hambat sedikit penjelasan. Pak izin saya. Singkat padat, mantap. Jazakallah Ustaz. Ustaz kalau ada kegiatan yang lain mau. Ya. Selanjutnya silakan Ustaz Kadri pimpin kegiatan ini. Nanti tilawahnya Ustaz Solihin, doanya Ustaz Ahmad Sanudin. Oh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sama-sama kita dengar tadi